Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara memperbanyak bibit kayu manis dari tunas. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Bagi teman-teman yang telah subscribe ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, untuk mendapatkan bibit kayu manis tidak hanya semata-mata harus dari biji teman-teman. Ya, kita juga punya pilihan lain. Ya, jadi ada alternatif lain untuk memperbanyak bibit kayu manis selain bibit yang kita kembangkan dari biji. Kita bisa memperbanyak bibit itu dengan melakukan perundukan, ya, tunas yang tumbuh di bagian umbi tanaman kayu manis. Nah, di sini tentunya kayu manis yang kita akan jadikan bibit tentunya yang masih muda, ya, yang ada tunas dari bawah, ya. Kemudian juga ada tunas yang tumbuhnya menyamping begini, ya. Nah, yang seperti ini, tunas yang begini bisa kita jadikan bibit. Ya, alternatif kita untuk mengembangkan bibit yang seperti ini. Karena ini pohon utamanya. Nah, di sini ada tunasnya, ya, tunas dari bawah. Nah, tunas ini sekiranya kita pelihara, dia juga tidak akan tumbuh besar karena di sini dia akan mengarah ke samping begini, ya. Nah, jadi kalau tunas mengarah ke samping di sini, dia nanti kalau kita pelihara juga tidak akan tumbuh secara maksimal. Nah, jadi kadang-kadang tunas seperti ini kita buang. Kalau dibuang kan ini akan mubazir teman-teman, ya. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan tunas yang seperti ini. Kita akan jadikan bibit. Bagaimana cara kita mengembangkan bibit dari tunas ini? Ikuti terus videonya. Cara kita mengembangkan bibit dari tunas begini dengan cara melakukan pembuangan kulit. Ya, ini kulitnya kita buang, kita kikis, ya. Kita lakukan pengikisan rata sekeliling tunas ini, kita ratakan, jangan disisakan, ya. Kemudian kambiumnya kita kikis sampai bersih. Ini kira-kira 2 cm, ya, cukup 2 cm. Ini sudah kita lakukan pengikisan, tidak ada kulitnya lagi, ya. Ini sudah habis kulitnya, kambiumnya juga sudah kita kuras, ya. Nah, ini proses pengembangan bibit kayu manis dari tunas. Ini sudah kita lakukan pengupasan, sudah kita buang kambiumnya. Nah, kemudian proses selanjutnya, nah ini kita lakukan perundukan, ya. Kita gali dulu tanahnya. Nah, ini kita benamkan di tanah ini, ya, yang sudah kita kikis kambiumnya tadi, kulitnya sudah kita lepaskan, kita gali tanah, ya. Kita gali, ya, tidak perlu terlalu dalam, ya. Ini agak di pinggir pohon utama, ya. Diperkirakan nanti ini kalau kita lakukan perundukan ini tidak patah. Supaya nanti bisa tumbuh, ini kita masukkan ke dalam tanah, ya. Kita rengkuh secara pelan-pelan. Kita bengkokkan batang di pangkalnya, kita bengkokkan, kita masukkan ke dalam tanah. Nah, seperti ini teman-teman. Usahakan jangan sampai patah. Kita tahan dengan kayu supaya ini nanti tidak tertarik ke atas. Ya, kalau tertarik ke atas nanti dia tidak tumbuh. Kemudian kita timbun dengan tanah, ya. Kita timbun, kita padatkan sedikit, ya, tidak terlalu padat. Nah, begini teman-teman. Nah, kemudian ini belum lurus, supaya sini bisa lurus, ya, kita tahan dengan kayu, ya. Ini kayu kita pancangkan di sini, kita tancapkan ke tanah, ya. Kita gunakan sebagai penahan supaya ini bisa lurus, ya. Nah, ini sudah selesai kita lakukan perundukan, ya. Ini namanya merunduk tunas
mengembangkan bibit dengan cara merunduk. Ya, ini prosesnya hampir sama dengan mencangkok. Tapi di sini kita menggunakan tunas, ya, dan langsung kita benamkan ke tanah dan kita luruskan dengan cara memberikan penyangga begini. Ya, nah di sini daun-daunnya tidak kita buang, dibiarkan saja begini, tidak jadi masalah. Ya, yang penting nanti ini akan lurus. Yang seperti ini pun bisa kita lakukan proses seperti tadi. Ya, nah ini kita buat lagi seperti tadi. Ini daun yang di bawah kita buang dulu. Ya, kita tinggalkan begini. Ya, nah ini rantingnya kita buang. Nah ini kita ukur kalau dia bisa sampai ke bawah, itu bisa kita buat jadi bibit. Ya, nah kita lihat ini. Nah ini bisa ini. Ya, nah jadi kita lakukan pengeratan kulitnya di sini. Kita kikis, kambiumnya kita kikis seperti tadi ya. Nah sampai sekeliling ini. Kira-kira 2 cm ya. Nah kemudian kita lakukan penggalian lagi. Kita gali tanahnya dimana kira-kira kita akan membenamkan. Nah, kita gali secukupnya. Kemudian kita masih menggunakan penyangga seperti tadi supaya tidak terangkat. Ya, kita gunakan penyangga. Nah, kita masukkan ke dalam tanah yang sudah kita gali. Ya, hati-hati jangan sampai patah. Nah, untuk menahannya kita pasang kayu. Kita buat sebagai penahan. Kemudian kita timbun lagi. Ya, kita timbun lagi. Nah, seperti ini kita padatkan sedikit. Nah, ini tidak lurus, jadi kita akan meluruskan. Ya, kita akan buat lurus dengan cara memberikan penyangga. Ya, kita berikan pancangan. Nah, ini kita buat sebagai penahan supaya tidak bengkok. Ya, ini supaya lurus nanti. Nah, ini kita buat ya begini supaya bisa menahan pohon ini supaya tidak roboh. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal menunggu 3 bulan ke depan. Ya, 3 bulan ke depan ini bibit sudah jadi, kita bisa pindahkan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bibit dari satu pohon ini. Pohonnya belum berbuah tapi kita bisa mendapatkan bibit 2 batang. Ya. Nah, jadi sudah bisa kita kembangkan bibit dari pohon ini, tunasnya bisa kita kembangkan, nanti kita dapat bibit 2 batang. Nah, begitulah proses pembuatan bibit atau proses memperbanyak bibit dari tunas. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.